Halo Sobat Asif, kembali lagi ke segmen podcast kali ini, podcast sesi kedua kita, podcast kedua HMKI Talks, yang seperti tertera. Jadi podcast kali ini tuh kita kedatangan narasumber, tapi sebelumnya izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Jadi perkenalkan, nama aku Flora Maria Mutakin sebagai sebagai moderator di podcast kali ini. Saya sendiri staf magang di HMKI yang kebetulan ngambil divisi DMI HMKI. Yang kebetulan saya dari region Politeknik Negeri Malang dan bersama rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alvina Permata Febriati. Saya juga dari divisi DMI. Dan kali ini juga ikut megang proker HMKI Talks. Kebetulan saya juga di sini masih staf magang. Saya juga dari Politeknik Negeri Malang, angkatan 25. Oke, jadi untuk podcast kita kali ini kedatangan narasumber yang nggak biasa nih teman-teman. Jadi narasumber kita ini cukup spesial karena apa namanya? Mereka-mereka ini juga salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri Malang, yakni Kak Aninditya Sugema, yang juga kebetulan salah satu anggota di HMKI juga. Kemudian ada Mas Yusuf Sudrajat, yang mereka berdua ini telah menyelesaikan magang di salah satu PT Indores Arsip Multi Indo, iya Kak, Mas-mas ini. Nah, kebetulan nih teman-teman, karena sebelum kita masuk ke sesi materi, kita mau tanya-tanya nih ke mas-masnya nih, yang kebetulan narasumber kita kali ini. Jadi dari Mas Ani Ditya sama Mas Yusuf nih, apa namanya, mungkin di Indo itu apa sih Kak? Siapa tahu bisa menjelaskan secara detailnya, terus latar belakangnya juga. Gimana gimana? Sorry, bisa diulang? Oh, karena ini Flora keluar ya kayaknya. Oke, aku ambil alih aja ya, Iya. Kak. Sebelumnya aku mau apresiasi dulu nih dari Kak Ani dan Mas Yusuf udah selesai magang ya sekarang. Eh, Hmm. jadi aku mau nanya dulu nih, kayak bisa nggak sih diceritain sedikit itu kayak tempat magangnya kakak-kakak itu gimana? Kira-kira tuh kayak ada nggak sih culture shock dari kakak-kakak di sana ketika magang, dari awal magang sampai saat ini gitu, kayak apa sih bedanya banget nih materi yang diterima dari di perkuliahan sama yang pas diterapin di magang itu kayak gimana? Ada nggak yang bikin kayak ngerasa kayak harus beradaptasi lebih lebih lagi gitu? Kira-kira ada nggak? Dan kayak apa aja ya tanggung jawabnya tuh di sana? Oh, iya iya iya. Gimana Mas Yusuf? Ya, boleh Mas Yusuf dulu nggak apa-apa, atau Kak Anin juga nggak apa-apa. Oke, ini aku bisa highlight kalau misalnya itu kayak pengalamannya atau yang kita rasain mungkin dari yang mungkin teori yang udah kita dapat sama yang di tempat magang seperti itu ya. Iya, iya. Buat Flora atau Alvina tadi pertanyaannya. Iya kan? Oke, ini mungkin mulai mulai dari aku dulu ya. Kalau misal apa yang kita dapat sewaktu kita pembekalan selama kita mulai dari semester 1 sampai kita magang gitu lah. Nah, itu kan bisa jadi yang kita dapetin tuh mulai dari teori sampai ke prakteknya. Tapi kalau misal kita terutama di PT Indorama Arsip sendiri, itu tuh memang mereka langsung bekerja by proyek atau suatu proyek yang dimana kita sebagai pekerjanya atau Hmm. operasionalnya. Yang mana itu kan juga pasti adanya sedikit penyesuaian atau eh, perbedaan gitu kan. Tapi namanya penyesuaian ya, itu bukan
berarti apa yang kita pelajari sebelumnya itu bakalan tidak berguna atau uh, tidak nyambung sama sekali. Enggak, justru malah banyak nyambungin di situ. Sama aku sendiri kan ya bukan orang yang punya latar belakang arsip ya. Jadi mulai Hmm, itu sangat terbantu banget lah antara yang sebelumnya kita di teori selama kita kegiatan perkuliahan sampai kita nanti itu pada saat kegiatan magang itu ya ternyata mah kita dalam satu linear yang sama gitu yaitu arsip. Jadi kita nyambung lah gitu apa yang kita pelajari sama yang kita praktekin di lapangan terutama waktu saat magang itu. Itu misal dari oke. aku seperti itu. Kalau misal dari Anin mungkin ada beda lagi nih. Bisa, Oke. silakan. Coba dari kanin gimana? Kalau Oke, kalau kalau dari aku sendiri ya, kalau menurutku selama dari kita belajar teori dan praktek dari semester 1 sampai akhirnya kita magang, menurut aku masih ada beberapa mata kuliah yang masih nyambung sama magang itu karena kayak waktu di semester 3 dan 4, iya semester 2 dan 3 kita kan belajar kayak manajemen arsip dinamis. Nah, di sana tuh bener-bener kepake kayak memasukin eh, jenis arsipnya ke kode klasifikasinya ya dicocok-cocokin lah menurut menurut aku begitu. Tapi ya intinya begitu. Pokoknya ya masih Iya, ada ada apa? penyesuaian. Ya penyesuaian tetap ada karena Iya. ya kita di sana bener-bener nggak cuma apa? Nggak cuma masukin arsip ke dalam kodenya, tapi kan kita juga ada milah yang mana itu arsip atau non arsip, apakah itu duplikat. Dan itu juga bagian apa? Masuk ke bagian mana begitu. Oh, jadi yang aku simpulin dari Mas Yusuf sama Kak Anin ini tuh, jadi nggak terlalu culture shock juga ya dari perkuliahan ke magang ini, gitu. Karena dari ilmu yang didapat dari kuliah terus diterapin di magangnya itu masih linear, jadi kayak nggak ada shock gimana gimana. Jadi kayak yang cuman tetap penyesuaian aja seperti itu ya. Iya, bener banget karena ya kayak yang aku jelasin tadi karena masih ada hubungannya dari yang teori dan praktek kita selama di perkuliahan dan apa selama magang itu. Kalau dari Oh, Mas Yusuf sendiri gimana? Oke. Tadi kan Alvina bilang kalau misal kita kayak masih linear lah atau nggak terlalu culture shock gitu ya kan apa yang iya. kita pelajari sama kita praktek di lapangan gitu. Tapi menurutku ada tambahan hin sedikit mungkin ya. Terutama itu waktu kita penyesuaian. Nah, yang namanya penyesuaian kan kita juga butuh yang namanya tenaga atau mungkin kita kita adaptasi nih akan satu hal yang baru gitu kan. Barunya itu di mana? Barunya itu kita berada di ekosistemnya mereka. Jadi kan ada yang namanya kayak budaya kerja. Ada namanya kayak perilaku-perilaku dalam organisasi yang tersendiri itu sama budaya kerja kan saling berkaitan itu. Nah, itu kita butuh penyesuaian di sana. Tapi kalau misalnya secara teori sama cara kita pelajari itu masih tetap linear. Cuman kayak terjunnya secara langsungnya itu kita butuh penyesuaian di situ. Kayak mengikuti habitnya mereka, itu sama mengikuti ya sesimpel jam kerjanya mereka seperti apa, sama apa yang kita pelajari di sini kan kita analogikan aja. Misal kita belajar ABC gitu. Tapi ada kalinya bedanya dikit tuh kalau misalnya mereka dipakainya tuh BCD. Jadi ada penyesuaian dikit lah. Contoh penyesuaian yang kata-kata sebelumnya tadi kayak budaya kerja sama perilaku organisasi mereka aja itu menurutku. Oh, tuh. Suara. Oke, jadi Kak, eh, dari Mas Yusuf sama Mas Anin sendiri nih, kan mungkin orang-orang ini kurang tahu nih PT Indorats Arsip itu kerjanya di bidang apa, terus kurang lebihnya di mana. Mungkin siapa tahu mau menjelaskan detailnya dari mas-mas sekalian. Oke, ini mungkin dari aku dulu ya. Nanti selanjutnya ini dari Kak Anindita S ini harus menjelaskan juga ini misalnya. Kita kan ya namanya juga sedang melengkapi lah ya. Siapa tahu ada kekurangan pasti ada, ditambahkan lagi. Nah, seperti itu. Ini misal dari aku. Baik. Dari PT Indosat Arsip sendiri, untuk namanya itu singkatannya yaitu IAM, teman-teman. Atau IAM, gitu ya, kalau sebutannya itu. Yaitu Indorats Arsip Multiguna. Di IAM gitu. Nah, untuk dia bergerak di bidang apa, namanya ada udah Indorats Arsip, gitu. Pasti bergerak di bidang arsip. Nah, Arsip. nah
Ah, Nah, untuk itu sendiri yang pastinya bergerak di bidang arsip. Cuman arsipnya yang seperti apa? Emang arsipnya diapain gitu loh. Nah, kebetulan waktu kita berada di sana kemarin pada salah satu proyek tersebut, itu tuh mereka bergerak di bidang PA, teman-teman, atau pengelolaan arsip. Nah, itu salah satu klien mereka yang berada di Surabaya itu, mereka klien yang menginginkan atau berkontrak dengan PT Indorats Arsip ini di bidang pengelolaan arsipnya. Tetapi selain adanya pengelolaan arsip, mereka itu ternyata juga punya seperti pengalihan media. Itu juga ada mereka juga. Pengalihan media sampai yang namanya pemusnahan. Tapi kalau pemusnahan ini kita masih belum berani seperti, oh ini punya mereka, tidak. Cuman diceritain aja. Cuman yang pasti itu ya, salah satu tadi ada pengelolaan arsip sama alih media. Seperti itu. Ini kalau misal di bidang bergeraknya mereka ini ya, atau contoh mereka kerjanya seperti apanya, yaitu di pengelolaan itu sama alih media. Kalau alih media kurang lebih ya seperti itulah ya, misal dari fisik ke digital. Nah, kalau pengelolaan ya seperti yang teman-teman pelajari sekarang, kayak yang Flora pelajari sama Alvina pelajari, mulai dari ya membuat surat lah ya, terus nanti kita Iya. pengelolaannya gimana, ada kode gimana, sampai Benar. jadi suratnya nanti. Seperti itu. Ada CRA-nya juga. Nah, seperti itu. Mungkin dari Mas Anin di TS, nah itu. Mungkin Iya, ada boleh teman dimulai tersendiri atau mungkin Mas Anin. boleh. Ini Sebenarnya mungkin yang Mas Anin, dijelasin gimana? siapa tahu Sebenarnya Mas Anin mau menambah. yang dijelasin Mas Yusuf menurut aku udah lumayan lengkap ya, tapi ada tambahan kayak eh Indorats Arsip Multiguna ini apa kerjanya itu di bidang arsip, bagian pengelolaan arsip dan alih media. Dan mereka juga ngambil proyek kebanyakan tuh di pulau-pulau dari cerita yang kita dengerin dari staff-staffnya itu, mereka sering ngambil proyek dan kerjasama sama perusahaan-perusahaan di Pulau Jawa. Karena sejauh ini yang kita dengar, mereka sudah kerja sama mereka ada kerja sama di Madura, di Jakarta, di Bandung, di Jateng juga ada. Nah, pokoknya daerah-daerah sana. Dan ya Jawa Timur juga ada pastinya karena mereka juga lokasinya di Malang, Jawa Timur. Begitu. Baik, Hmm. gitu. Nah, dari apa namanya, mungkin pengalaman-pengalaman dari mas-masnya sendiri nih, kayak Mas Anin sama Mas Yusuf. Mungkin siapa tahu nih waktu awal-awal magang tuh punya kesan, first impression sama PT Indorat sendiri nih. Gimana nih? Siapa tahu nih. Mungkin dari Mas Anin dulu atau Mas Yusuf dulu. Dari aku dulu kali ya. Hmm. Oke, karena tadi udah aku Oh, awalin tadi ya. Ini sekarang boleh dari Anin dulu nih. Monggo, silakan. ya dari aku dulu ya, Sup. Siap-siap. Kalau kalau pesan kesan aku waktu pertama kali aku apa diminta untuk magang ya, aku justru pasti seneng karena nggak semua orang punya kesempatan buat magang ini dan apalagi di luar kota kan di Surabaya, kota yang menurutku ya ada agak mirip-mirip lah sama Jakarta, makanya aku kayak seneng gitu waktu pertama kali ke Surabaya. Dan kalau dari kesan waktu awal magang ya jujur capek sih karena habit waktu selama masih di perkuliahan terus tiba-tiba langsung ke magang ini agak berat menurutku karena kalau dari selama kuliah kita kan gak setiap hari masuk dan nggak dari jam 7 sampai dari jam 8 sampai jam 3. Jadi ada ya kok ada culture shock sih, ada culture shock selama di magang itu. Kalau dari Mas Yusuf sendiri gimana? Oke, terima kasih. Untuk menurutku sendiri ya, ini aku bedain menjadi dua nih teman-teman. Itu pertama, aku culture shock sama tempatnya. Sama aku culture shock sama eh apa namanya, budaya kerja mereka. Itu aku bedain jadi dua ini. Tempat sama budaya kerja. Oke, yang pertama dari tempat dulu ya. Nah, yang disebutin sama Anin tadi, ini kan emang di sana kan kota Surabaya ya. Yang di mana itu kota metropolitan seperti itu. Nah, untuk Alvina sama Flora sendiri tuh kira-kira
dari daerah Surabaya situ atau dari mana ini? Aku tanya dulu. Kebetulan Flora itu Nah, kalau nggak salah dari kalau Surabaya. dari, ya nggak, kebetulan nih, apa namanya, saya sendiri dari Surabaya, dan kebetulan emang sehektik itu, apa ya, se-crowded itu, pagi, sore itu kalau pas Nah, berangkat kerja, pulang kerja, aduh, kayaknya nggak Macetnya. bisa itu, nggak bisa. oke. Kalau Nah, menurutnya Mas mungkin sendiri dari nih, jawaban mungkin, Flora pun udah. Iya, lanjut. Gitu. Hmm. Oke, sorry. Mungkin dari jawabannya Flora tadi pun udah mewakili lah ya, segimana hektiknya itu mungkin di jalannya kayak atau waktu kita keluar kayak ya seperti itu. Emang menurutku buat tempatnya sendiri, terutama kota Surabaya itu tempatnya orang kerja seperti itu. Jadi untuk kita urusannya orang-orang itu orang punya urusan masing-masing gitu loh. Kita nggak perlu mikirin perasaan orang lain mungkin di jalan kayak ngapain orang ya orang itu punya urusan masing-masing gitu itu mungkin yang aku rasain pertama kali gitu ya misal kayak lagi di jalan kayak aduh ngapain itu orang-orang ya wis punya kayak urusan mereka pribadi itulah jadi nggak peduli orang sekitar mereka dia fokus sama diri masing-masing gitu itu keren sih itu menurutku yang pertama buat tempatnya ya tapi untuk budaya kerja yang ada di sini tuh yang pertama yang kata Anina tadi itu masalah jam kerja nah itu emang salah satu jam kerja yang mungkin beberapa orang impikan ya. Impikan tapi dalam anu loh ya kita. Heeh. Itu budaya kerja apa jam kerja yang 9 to 5 lah. Seperti itu kasarannya. Di mana 9 to 5 sendiri kan dia jam 9 sampai jam 5. Tetapi di dalam penyelesaian proyek kita itu tidak selalu melulu jam 9 sampai jam 5. Mengapa? Nah, kan namanya jadi nama sendiri kan itu nama yang aku bilang tadi ada penyesuaian ya. Jadi meskipun di awal bridging mungkin kita dibilangin 9 to 5 atau seperti apa, tapi bila mana kita udah berada dan berkecimpung di sana, pasti kan juga ada namanya penyesuaian-penyesuaian ya. Ya, entah itu jam kerja atau itu apa aja job desk yang harus kita lakukan. Tetapi di lain itu semua, ya kita tetap berpatok pada apa yang diberikan, yang apa yang diberitahu kepada kita di awal-awal gitu loh. Kalau misalnya kalau kata Mas Adin tadi itu ada jam berapa tadi? Jam 9 sampai jam 3 gitu. Tapi ada kalanya kita emang pada saat suatu hari itu ya 9 to 5 gitu, 9 sampai jam 5. Itu pasti juga ada yang namanya penyesuaian-penyesuaian gitu sih. Menurutku Hmm. untuk dari tadi. Oke, tadi dari Mas Yusuf sama Kanin udah jelasin kan ya dari apa kesan pertamanya eh, di tempat magangnya juga kayak dari yang pertama tadi kan ada eh, budaya kerjanya ya. Yang terakhir tadi dibahas kan budaya kerjanya ya. Kalau sekarang aku pengen nanya nih kalau misalnya tantangannya kayak tantangan terbesarnya nih pas selama magang ini tuh apa sih kayak satu hal yang benar-benar menurut Kak Anin sama Mas Yusuf itu kayak berat gitu selama magang ini. Aku jawab duluan ya. Iya boleh. Oke. boleh, Kalau boleh. dari aku sendiri, tantangan terberat aku selama magang itu balik lagi jam kerja itu. Karena aku bener-bener waktu selama magang, nggak maksudnya selama kuliah kan, ya kita emang kuliah Senin sampai Jumat, tapi kan yang kita enggak yang jam 9 sampai jam 5 kayak yang dijelasin Yusuf tadi. Tapi selama di magang ini kita bener-bener kayak ya berangkat dari jam 7 pulang jam 4 kayak yang dijelasin Yusuf tadi. Terkadang lebih molor, kadang jam 5 kadang jam 6. Iya. Cuma ya ya itu bener-bener capek dan hampir setiap hari. Kalau dari aku yang kebiasaan di kuliah jarang ada kegiatan dan lain-lain, aku jujur itu bener-bener tantangan banget karena itu juga berat banget buat aku. Bener-bener berat. Karena bener-bener secapek itu. Dan kita juga di sana kan nggak cuma kayak nulis-nulis atau apapun. Kita kalau waktu pemilahan kita juga angkat-angkat barang. Kalau lagi apa? Lagi nginput kita bener-bener mikir apa apa berkas ini masuknya ke kode yang nomor berapa, mau masuk ke klasifikasi mana. Itu bener-bener kita mikir pakai kita bener-bener mikir, kita bener-bener capek fisik, capek mental. Pokoknya bener-bener capek. Kalau menurut aku begitu.
Jadi kalau tantangan dari Kanin sendiri tuh lebih ke Oke, mungkin. capeknya ya. Capek dan waktu kerjanya itu ya. Bener, kalau menurut aku sendiri, aku bener-bener ngerasa capek. Oke. Kalau dari Mas Yusuf sendiri nih, apa sih kayaknya tantangannya yang benar-benar berat selama magang ini? Oke, ini menurut aku ini sebelum itu kita disclaimer dulu teman-teman ya. Kalau misalnya ini tuh menurut aku gitu ya. Jadi Iya. bukan kalau misal mungkin Aman-aman. dari Anda teman-teman ya, mohon maaf kita disclaimer dulu ya. Nah, yang pertama itu menurutku kita berbicara tentang teknik sebelumnya. Ada kegiatan seperti gagal itu bukan hanya mengangkat beberapa buku. Nah, itu ya. Jadi di situ kan job desk kita selain hanya kasih job desk yang pertama itu ada yang nyambungin sama input. Nah, input di sini tadi itu yang sempat di notice juga sama Anin, kalau semisal kita juga mikir juga teman-teman ya, kita juga selain hanya kita kemakan tenaga, tapi kita juga mikir juga di proses input yang dimana tadi kita tenaga di proses angkat-angkat arsip itu, lalu mikir di inputan itu. Nah, itu yang membuat kita mungkin sedikit berat untuk adaptasi di sananya. Dan satu lagi nih mungkin yang harus aku notice ya, yang tadi sempat lupa aku ingin sampaikan, yang dimana tadi itu ada juga Anin sempat mention adanya mental di sana. Itu karena adanya kita sistem target yang harus kita penuhi teman-teman. Nah, karena kan kita juga bekerja by kontrak atau kasarannya kita punya jangka waktu pengerjaan yang dimana udah mereka kalkulasiin semua mulai dari awal kontrak sampai akhir kontrak per harinya itu targetnya berapa agar kita bisa selesai kerjanya seperti itu. Jadi kita tiap hari itu terpaku sama target itu kayak misal kita kan kerja 9 to 5 nih ya. Misal kita jam 2 ya kan kita belum target. Kita kayak ada pressure sendiri gitu kan. Kayak, wah, kita harus mencapai target ini. Kita harus ngapain dia biar bisa target tercapai gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu pressure ya yang mungkin bisa dikutip sebagai ada sedikit beratnya di sana seperti itu. Sama ini mau nambahin lagi sih kayak mungkin aku sendiri ya. Kan yang namanya kita kan bukan di lingkungan kita itu. Jadi otomatis kita harus ada penyesuaian lah ya antara kita menyesuaikan antara waktu mungkin kita sebelumnya bertemu sama orang-orang terdekat kita kan. Terus habis itu kita terpisahkan jarak gini kan juga butuh Hmm. penyesuaian di sana lah ya. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, dari apa pengalaman-pengalamannya Mas Ani nih sama Mas Yusuf, mungkin ada hikmah nih, kayak secuil apa namanya pelajaran nih dari yang didapat dari pengalaman-pengalaman tadi, terus mungkin ada pandangan juga terhadap dunia kearsipan harus bagaimana apa namanya kayak oh dunia kearsipan ternyata luas banget mungkin kayak gitu. Mungkin dari Mas Yusuf dulu atau Mas Anin dulu. Oke, teman-teman, aku mau jawab dulu ya. Ini kita bicara tentang sisi baiknya nih ya, atau hikmah yang kita dapat ini dari kegiatan kita selama magang di sana gitu ya. Sebelum itu kita kedapatan untuk magang di sana itu dari bulan Mei sampai bulan September, teman-teman. Bisa dihitung selama 4 bulan lah kita ke sana. Untuk hikmahnya sendiri ya, eh, misal dibilang banyak nggak hikmahnya nih Kak? Apa banyak soronya nih Kak? Oh, yang tidak. Di mana ada soro, di mana ada susah, pasti di sana ada hikmah, teman-teman. Untuk hikmahnya seperti apa ya? Untuk hikmahnya sendiri yang pasti ini ya, kita dapat pengalaman pastinya. Ya, meskipun dari tadi kita juga sebutin apa yang kita lakuin, termasuk juga pengalaman yang kita rasakan gitu ya. Yang pasti kita punya pengalaman di bidang kearsipan gitu. Yang terlebih lagi, yang aku bilang tadi, aku kan bukan orang yang punya latar belakang arsip atau apa ya. Selain kita belajar teori, ternyata kita ya dapat kesempatan buat kita terjun lapangan di dunia arsip gitu. Yang dimana itu ya emang lingkungan orang kerja seperti itu. Ternyata begini ya gitu. Itu yang bisa aku petik satu di sana. Terus yang kedua, eh hikmahnya sendiri tuh atau kita dapatnya apa selain dari manfaat tadi pengalaman, kita juga pasti punya habit-habit baru yang baik.
Ini yang benar-benar aku rasain sih, yang aku rasain sekarang. Yang dimana kita kan emang pas waktu itu terpacu banget pada target, terpacu banget pada jam-jam kerja yang udah kita patenkan. Nah, yang dimana tuh kita juga bisa namanya menghargai waktu sebaik mungkin. Yang dari pagi sampai sore kita habisin buat kerja. Selain itu malam, apakah kita hanya istirahat? Oh tidak, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin atas kegiatan-kegiatan kita mungkin yang di kampus kayak atau di keluarga atau bagaimana itu menurut aku bisa lebih buat menghargai waktu di sana sih. Jadi misalnya ditanyanya apa yang paling aku rasain banget yang pertama tadi itu yang pertama itu pengalaman, terus langsung kedua yaitu aku bisa lebih ngargain waktu dari pribadiku sendiri seperti itu. Mungkin dari Mas Anin mungkin ada tambahan ini mungkin lebih menarik juga mungkin bisa jadi Ya. bisa. Boleh. Kalau yang aku rasain sendiri ya apa hikmah selama aku magang kemarin selama 4 bulan itu. Yang awal ya sama kayak Yusuf. Karena kita bener-bener dapat pengalaman baru, pengalaman soal gimana sih kerja itu, apa gimana sih eh, cara kerja kearsipan secara real time, bener-bener real ngerjain arsip sampai dari mulai apa? Mulai pemilahan sampai ke penginputan itu kan semuanya. Jadi kita bener-bener ngerasain gitu loh, kayak bener-bener ngerjain arsip. Terus selain dari pengalaman itu kan kita juga adalah kalau kalau di luar dari konteks kearsipan ini, dari aku selama magang di sana aku juga dapat pengalaman berharga, yaitu aku menjadi lebih bersyukur karena setelah aku ngerasain magang gitu dengan jam kerja yang begitu, aku ngerasa bener-bener bersyukur karena apa, aku lebih bersyukur karena kerja itu bener-bener capek lah. Dan kan beruntungnya beruntungnya kita selama magang di sana kita 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 dapat upah lah, kita dapat upah. Jadi aku bener-bener gunain uang itu bener-bener secara hati-hati. Aku bener-bener bersyukur apa, karena bersyukur itu karena aku ngerasain kerja itu capek. Aku jadi mikir-mikir kalau mau menggunakan uang. Oke, aku mau beli ini tapi gak sebanding sama rasa capek yang aku rasain. Jadi ya aku jadi lebih bersyukur lah, bukan gak gak sampai meninggi banget. Aku kalau jujur aku waktu awal-awal emang kayak sedikit sombong lah, sedikit sombong. Tapi setelah aku ngerasain magang ini, aku juga jadi lebih bersyukur, lebih berhemat, dan dapat pengalaman juga. Tapi ini menurut aku sendiri ya, ini kali ini dari diri aku sendiri. Kalau teman-teman lain ada yang punya pengalaman lain itu boleh, atau mungkin ada yang berbeda juga nggak apa-apa. Tapi kalau ini bener-bener dari aku sendiri. Waduh. Ini keren nih pengalamannya nih, keren-keren. Jadi pandangannya kayak dapet nih hikmahnya nih Ya, dari dari mulai yang apa namanya waktu, pengalaman ya dari waktunya, terus jadi malah jadi ya kan. bisa bersyukur juga. Nggak salah. Keren, keren. Terus nih Kak, apa nih eh, ada nggak sih kayak kalau misalkan kita mas-masnya ini diminta untuk menggambarkan pengalaman dalam satu kata terus apa itu? Dan mungkin ada pesan atau saran untuk teman-teman yang sedang menjalani magang selanjutnya begitu. Iya. Mungkin Atau mungkin dari pihak buat aku sama Flora nanti ketika udah magang gitu, ada nggak sih pesan atau saran buat aku sama Flora ketika nanti udah magang kayak Mas Hanin dan Mas Yusuf ini? Ada nggak nih? Boleh, boleh Mas Yusuf dulu atau Kak Anin dulu? Oke, karena tadi di pertanyaan sebelumnya Mas Yusuf yang jawab duluan, jadi di sini aku aja yang jawab Oke, duluan. boleh. Oke. Jadi satu kata Oke, untuk boleh. magang kemarin, seru, bener-bener seru. Mengesampingkan dari cerita yang tadi yang agak mungkin menurut kalian gak enak, tapi bener-bener seru. Karena selama magang itu kita kan jadi bener-bener apa? Selama 4 bulan itu kita bener-bener full sama temen. Kayak aku sama Yusuf, aku selalu bareng-bareng sama Yusuf, berangkat bareng, pulang bareng, di tempat kerja bareng, dan tidur juga bareng. Jadi bener-bener kayak selain apa? Selain di balik agak capeknya itu, aku juga dapat pengalaman apa, mendapat apa
jadi lebih untuk pertemanannya tuh lebih Iya, klop gitu karena ya betul. kita tahu satu sama lain dan kita ketemu setiap hari, bener-bener setiap hari. Dan kalau untuk pesan untuk anak-anak angkatan di bawah kita yang mau magang, kalau ada kesempatan itu diambil, bener-bener diambil karena gak semua orang punya kesempatan itu, karena gak semua orang punya kesempatan buat dipanggil untuk magang itu. Dan kalaupun udah dipanggil dan kalian terima, jangan buat masalah. Begitu pesan Oh, dari aku untuk nyatet angkatan nih, berikutnya. nyatet banget, nyatet banget. Jangan buat masalah nih kalau dari Kak Anin. Kalau dari Mas Yusuf sendiri gimana? Buat pesan dan sarannya nih buat aku atau Flora atau yang lain nanti angkatan di bawah nanti buat magangnya. Oke, yang pertama aku mau bilang buat satu kata tadi ya. Nah, kalau Hmm, misal kata Anin tadi tuh seru ya. Kalau aku beda lagi nih. Tetap apa tuh? tetap diawali dengan huruf S, yaitu Apa sukses tuh? gitu. Sukses. Ya. Kenapa kok sukses ini? Jadi tuh ini sedikit cerita aja teman-teman ya, bahwasannya kita itu di magang kali ini itu tuh ada yang namanya pengelanjutan teman-teman. Pengelanjutan apa itu? Yaitu ada teman-teman lagi kita yang menyusul ke sana. Jadi itu ini lebih kita honorable mentionin ke mereka ya, Iya. bahwasannya sukses buat anak-anak yang magangnya lanjut, bukan magang lanjut, yang sekarang melaksanakan magang ini. Kan kita kan sudah ini. Kan ada teman-teman seangkatan kita juga yang sekarang melaksanakan kegiatan yang berbeda ini. Sebenarnya kita di kelas sama-sama, sekarang kita berpisah gitu. Jadi sukses buat teman-teman semuanya. Nah, terus untuk Alvina sama Flora sama angkatan-angkatan yang lainnya nih, mungkin buat teman-teman yang mau magangnya nanti ya. Jadi menurut aku, yang pertama, kalau kalian ada kesempatan, kalau kalian ada informasi atau tawaran untuk magang, untuk melaksanakan kegiatan intern di lainnya, kayak maupun itu di bidang kearsipan atau non kearsipan, ambil aja ketika kalian punya waktu gitu. Kalau kalian ada waktu, udah ada tenaga, langsung ambil aja, nggak usah pikir panjang gitu loh. Ini kan kita bilangnya dalam konteks magang yang belum saatnya kita melakukan skripsi. Kan ada kan untuk magang itu di akhir-akhir gitu kan ya. Tapi Iya. ini itu magang untuk kita mencari pengalaman teman-teman. Jadi kita bisa beda. Nah, kalau misal kalian ada waktu sama udah ada informasi, langsung ambil aja. Nah, kalau informasinya itu official atau resmi dari buka prodi atau dari jurusan, nah itu tuh. Itu change. Jadi jangan sia-sia di situ. Nah, itu kan kita bisa tentang pengalaman teman-teman ya. Jadi ya untuk itu why not gitu. Kenapa enggak? Jadi kalau semisal ada kesempatan, ada waktu, silakan monggo jenengan ambil gitu atau monggo kalian ambil untuk itu. Terus sama satu lagi sih teman-teman. Ini lebih ke saran ya. Nah, eh, kalau bisa teman-teman eh, selama nanti kalian mencari atau ada kesempatan, terlebih mencari lah, mencari buat info-info magang, mungkin waktu saat itu ada nih teman kita yang udah berangkat magang, tapi kita belum magang. Nah, itu usahanya jangan berkecil hati lah, itu dikarenakan ya kan namanya waktunya orang juga beda-beda gitu loh. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu. Di Iya. saat kita udah melaksanakan magang di sini, jangan kayak ada mungkin perasaan, duh temanku di sana kira-kira kenapa ya? Apakah dia anak spesial atau apakah tidak? Enggak. Semua ada waktunya kok gitu loh. Nah, tergantung nanti kita gimana caranya ini aja kita mengambil kesempatan itu atau kita kebetulan mendapatkan informasi itu. Nah, dari itu saya menurut saranku aja buat teman-teman semuanya. Ini kebetulan dari Alvina sama Flora kan dari dari Paripoli nama juga ya? Iya, dari Paris Angkatan sama. 25. Iya, Iya, angkatan 25. Oh iya. Iya. Oh iya. Oh, berarti oh ya wes. Kalau misal ketemu jangan lupa sapa-sapa lah ya. Iya, Kak Yusuf. Oke. Makasih banget nih dari Nah, saran dan pesannya dari Mas Anin sama Mas Yusufnya. Jadi kayak tadi tuh kita jangan cari masalah ya. Terus ada yang kedua itu kita jangan ke pressure ya. Ibaratnya kalau misalnya dari ada temen yang duluan nih dapat magang terus kita belum. Ya nggak usah ke pressure. Karena nanti ada masanya kita juga bakal magang juga. Seperti itu. Makasih banget sangat ini banget ya sangat kepake banget nih, noted banget nih pesan dari Mas Anin sama Mas Yusuf juga. Makasih. Mungkin itu tadi poin-poin yang kita tanyain ke Mas Yusuf dan Mas Anin. Mungkin bisa disimpulkan atau ditutup nih sama Flora.
Oke, jadi untuk sesi podcast kali ini kita ucapin terima kasih banyak nih untuk udah sharing pengalamannya, insight-nya, terus kesan-pesannya nih yang oke buat kita ke depannya atau siapa tahu teman-teman yang mendengarkan juga. Semoga kita semua dapat pelajaran lah dari obrolan ini juga. Iya. Dapat hikmahnya juga nih yang mungkin ternyata siapa tahu apa namanya ada nih pendengar yang udah magang mirip nih sama ceritaku nih ya Ya, relate ya kan mungkin. relate nih gitu dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk menunggu episode berikut-berikutnya yang mungkin akan banyak cerita-cerita menarik di episode selanjutnya. Jadi sampai jumpa di Sobat Ya. HMKI Talk selanjutnya. Terima Bye-bye kasih Sobat Mas Arsip. Yusuf dan Mas Ani. Terima kasih Dadah. semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke.